Terkadang, hidup rumah tangga itu penuh misteri. Ada pasangan yang tiba-tiba berubah setelah menikah, ada yang hilang kabar begitu saja, dan ada juga yang pulang membawa horor. Namaku Sari. 3 bulan lalu, suamiku, Bima, menghilang tanpa jejak. Awalnya aku kira ia cuma kabur sebentar karena bosan dengan pekerjaan, atau mungkin pergi mencari ketenangan. Tapi selama 3 bulan itu, aku mencari kemana-mana. Polisi pun angkat tangan. Lalu, pada suatu malam, ketika hujan turun deras, pintu rumahku diketuk. Jantungku berdegup kencang. Saat kubuka pintu, di sanalah Bima berdiri. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan yang lebih aneh, matanya merah menyala, seperti bukan lagi matanya yang dulu. Aku tak tahu apakah harus senang, atau justru takut. Karena suami yang kembali malam itu, sudah bukan lagi Bima yang aku kenal. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu jam 11. Hujan deras mengguyur kota kecil kami. Aku duduk di ruang tamu dengan televisi menyala, mencoba menenangkan hati yang masih gelisah karena kehilangan Bima 3 bulan lamanya. Tiba-tiba, tok tok tok, pintu rumahku diketuk keras. Aku bergumam, siapa sih malam-malam gini? Jangan-jangan tetangga minta cabai lagi. Dengan ragu aku mendekat. Suara ketukan makin keras, seperti seseorang yang sangat tidak sabar. Ketika pintuku buka, jantungku hampir copot. "Sari, ini aku, Bima," katanya dengan suara serak. Aku tertegun. Itu memang wajah suamiku, tapi jauh berbeda. Pucat, kurus, dan ada lingkar hitam pekat di bawah matanya. Lebih menyeramkan lagi, ia mengenakan jubah hitam panjang dengan simbol aneh di dadanya. Dan saat ia tersenyum, aku melihat giginya sedikit bertaring. Hatiku berbisik, ini bukan suami yang aku kenal. Tapi mulutku gemetar menjawab, Bima, benarkah ini kamu?" Ia hanya mengangguk, tapi matanya menatapku dengan tatapan kosong, dalam, seperti seseorang yang sedang dikendalikan sesuatu yang lebih besar darinya. Aku masih berdiri terpaku di depan pintu. Hujan deras di luar semakin menderu, tapi tubuhku justru merinding dingin dari dalam rumah. Bima melangkah masuk perlahan, membiarkan jejak air hujan menetes dari jubah hitamnya ke lantai keramik. Tangannya bergetar, tapi matanya tidak pernah lepas menatapku. "Sari, kau tidak merindukanku?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ditanya orang asing yang memakai wajah suamiku sendiri. Aku mencoba tersenyum, meski kaku. "Tentu saja, aku merindukanmu. Tapi, kamu kemana saja 3 bulan ini, Bim? Semua orang mencarimu." Bima tersenyum samar. "Aku menemukan cahaya. Mereka membimbingku. Dan kini, aku pulang untuk menjemputmu." "Dek." Kata menjemputmu itu membuat lututku lemas. Ada nada ancaman yang samar. Aku melihat simbol di jubahnya, lingkaran dengan bentuk menyerupai mata. Hati kecilku berteriak, suamiku telah berubah. Ia bukan lagi hanya Bima, tapi seseorang yang terikat pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Sejak malam itu, aku mulai merasa rumahku bukan lagi rumah. Bima duduk di ruang tamu berjam-jam, tidak berbicara, hanya menatap televisi yang bahkan tidak menyala. Matanya kosong, tapi sesekali aku merasa ia sedang menatapku lewat pantulan kaca jendela. Aku mencoba bersikap normal.
Kubuatkan kopi hangat, seperti kebiasaannya dulu. Tapi ketika kuletakkan di meja, ia menoleh pelan, dan aku kaget melihat matanya merah berkilat. Aku tidak butuh kopi, Sari, katanya datar. Aku hanya butuh kau, ikut bersama kami. Aku tercekat. Kata kami itu lagi, jantungku makin tidak tenang. Saat kulirik jendela, aku benar-benar merinding. Di luar, di bawah derasnya hujan, samar terlihat bayangan beberapa orang berjubah hitam berdiri diam menatap ke arah rumah. Aku menutup gorden cepat-cepat, gemetar sambil berdoa dalam hati. Suamiku yang dulu ramah, hangat, dan suka bercanda, kini berubah jadi asing. Seakan-akan aku tinggal serumah dengan orang lain yang hanya memakai wajahnya saja. Malam berikutnya aku tidak bisa tidur. Tubuhku gemetar, pikiran bercampur aduk. Aku memutuskan untuk sholat malam, berharap hatiku sedikit tenang. Aku berdiri di ruang sholat kecil, mengenakan mukena. Baru saja aku mulai membaca doa, tiba-tiba ku dengar suara langkah pelan dari belakang. Sari, apa yang kau lakukan? Suara Bima terdengar serak, tapi penuh tekanan. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu, matanya merah, senyumnya tipis, dan jubah hitamnya berkilau samar oleh cahaya lampu. Aku menjawab lirih, aku hanya berdoa, Bim. Untuk keselamatanmu juga. Ia mendekat perlahan. Jantungku berdegup kencang. Keselamatan, katanya sinis. Keselamatan itu bukan dari sana, tapi dari mereka yang memberiku kekuatan. Aku mundur selangkah, hampir menangis. Di saat itu aku sadar, suamiku bukan hanya hilang 3 bulan. Ia telah kehilangan jiwanya, dan yang kembali pulang hanyalah raganya yang kini dimiliki sesuatu yang gelap. Aku mencoba tetap waras. Malam itu aku masak sederhana, sayur bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Makanan kesukaan Bima dulu. Bim, ayo makan, kataku lirih. Ia duduk di meja makan. Tatapannya kosong, tapi tangannya bergerak mengambil tempe. Aku berharap ini pertanda baik, namun tiba-tiba, ia berhenti. Ia menatap piring, lalu mendesis, makanan ini tidak ada energinya. Aku bingung. Loh, tempe goreng kok nggak ada energi? Itu kan proteinnya tinggi, Bim. Kataku spontan, berusaha normal, ia malah tertawa kecil. Tawa yang asing, menakutkan, tapi jujur, agak absurd juga. Energi sejati bukan dari tempe, Sari. Tapi dari darah, aku langsung terseda nasi. Astagfirullah, Bim. Kamu pikir kita ini vampir? Bayam sama tempe aja udah cukup sehat kok. Ia menatapku dengan mata merahnya. Aku pura-pura tenang, padahal tangan di bawah meja udah gemetar kayak mau jatuh pingsan. Dan di saat itu, aku sadar, makan malam sederhana ini bukan lagi makan malam keluarga, tapi makan malam bersama kengerian yang menyamar jadi suamiku. Sejak kepulangan Bima, rumahku mulai jadi buah bibir tetangga, Mbak Wati. Tetangga depan rumah, suka kepo sambil pura-pura nyapu. Padahal nyapunya itu loh, dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, tapi debunya nggak pernah hilang. Sar, itu yang pulang kemarin beneran suamimu, kan? Tanyanya suatu pagi dengan alis terangkat. Aku tersenyum kaku. Iya, Mbak. Memangnya kenapa? Dia mendekat, bisik-bisik. Soalnya aku lihat semalam, suamimu duduk di teras sambil ngomong sendiri. Katanya, mata harus terbuka, darah harus mengalir. Ih, serem, Sar. Aku langsung meringis. Ah,
Itu mungkin dia lagi halu, Mbak. 3 bulan kan hilang, mungkin stres. Mbak Wati manggut-manggut, tapi tiba-tiba dia nyeletuk, tapi Sar, jujur aja, kalau dia gitu terus, jangan-jangan nanti tetangga demo loh, minta Bima diusir. RT kita kan sensitif sama hal-hal gaib. Aku nyaris ketawa, tapi juga miris. Suamiku jadi bahan gosip RT. Dulu dikenal rajin ronda, sekarang malah dianggap kayak ketua sekte keliling. Dan aku hanya bisa menghela napas panjang. Karena memang benar, Bima semakin hari semakin menyeramkan, bahkan untukku sendiri. Suatu malam, ketika aku baru saja mau tidur, Bima tiba-tiba duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Ia menyodorkan sebuah kertas lusuh dengan simbol aneh di tengahnya. Sari, besok malam, kau harus ikut bersamaku. Mereka sudah menunggumu, katanya lirih. Aku membaca kertas itu. Tulisan tangannya jelek sekali, kayak tulisan anak SD belajar nulis sambil naik motor. Tapi intinya jelas, undangan rapat sekte. Aku bengong. Bim, ini apaan sih? Orang lain tuh kalau undangan, biasanya ke kondangan. Lah ini, undangan sekte tengah malam? Kamu kira aku bidan panggilan? Dia tersenyum tipis. Ini bukan sekte, Sari. Ini keluarga baruku. Dek. Kata-kata itu menusuk. Keluarga baru? Aku ini apa, Bim? Mantan istri yang masih tinggal serumah? Aku hanya bisa menghela napas panjang. Antara takut, sedih, dan sedikit pengen ngakak. Karena jujur aja, suamiku yang dulu suka ngajak makan bakso di pinggir jalan, sekarang ngajaknya ikut arisan sekte jam 12 malam. Sejak menerima undangan itu, aku tidak bisa tenang, hatiku berperang, antara rasa cintaku pada Bima, dan ketakutanku pada sesuatu yang kini menguasai dirinya. Malam itu aku memberanikan diri bicara. Bim, kataku lirih, aku cuma ingin suamiku kembali. Yang suka bercanda soal mie instan tengah malam, yang suka pinjam sendal tetangga buat beli gorengan. Bukan suami yang pulang bawa simbol aneh dan ngajak aku ke sekte. Bima terdiam. Matanya kosong, lalu menunduk. Untuk sesaat, aku lihat air mata menetes di pipinya. Sari, aku juga rindu diriku yang dulu. Tapi mereka sudah menyelamatkanku dari kegelapan. Tanpa mereka, aku tidak ada. Aku tercekat. Jadi selama ini, Bima benar-benar merasa tersesat. Tapi anehnya, justru ia menemukan jalan lewat sekte itu. Jalan yang menakutkan, gelap, dan mengancam rumah tangga kami. Aku berbisik pelan, hampir menangis, Bim, kalau jalan itu membuatmu kehilangan aku, apa itu masih bisa disebut penyelamatan? Bima terdiam lagi, tapi senyumnya perlahan berubah menjadi getir. Dan di balik getir itu, aku tahu, suamiku masih ada di dalam sana, hanya saja, dikurung rapat oleh bayangan hitam yang mengendalikan dirinya. Malam itu, dengan berat hati aku mengikuti Bima, ia menggandeng tanganku menuju sebuah gudang tua di pinggir kota. Gudang yang biasanya dipakai anak-anak nongkrong buat main gitar, tapi malam itu dipenuhi orang-orang berjubah hitam. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara tetesan air dari atap bocor. Aku menelan ludah. Bim, ini serius? Kita rapat sekte di gudang bocor? Kok kayak acara OSIS gagal ya? Bisikku, setengah takut setengah keki. Bima tidak menjawab. Ia menunduk hormat pada seorang pria tua di tengah lingkaran. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam.
Dialah pemimpin sekte itu. Pria tua itu menatapku. Senyum tipisnya membuat bulu kuduku berdiri. Selamat datang, Sari. Akhirnya kau tiba. Kami sudah lama menunggumu. Aku hampir pingsan. Menungguku? Lah, saya ini kan cuma ibu rumah tangga yang hobinya nonton sinetron. Salah alamat, Pak. Orang-orang berjubah tertawa pelan, tapi tawa mereka aneh. Serentak, dalam nada yang sama, membuat telingaku berdenging. Di detik itu, aku sadar, aku bukan lagi hanya istri yang kehilangan suami. Aku adalah target berikutnya dari sekte yang selama ini menyeret Bima ke dalam kegelapan. Di tengah lingkaran itu, aku gemetar. Orang-orang berjubah mengangkat tangan, membaca mantra yang asing. Bima berdiri di sampingku, matanya merah, tapi aku tahu, ada air mata yang berusaha keluar. Aku memegang tangannya erat. Bim, kamu dengar aku. Kamu bukan milik mereka. Kamu milikku. Kamu suamiku, bukan boneka sekte. Sesaat, tubuh Bima bergetar. Pemimpin sekte itu menatapku tajam. Lepaskan dia, Sari. Ia sudah memilih jalan ini. Aku berteriak, tidak. Jalan yang membuat istri menangis bukan jalan kebenaran. Jalan yang bikin keluarga hancur bukan jalan keselamatan. Bima mendesah keras, jatuh berlutut. Simbol di jubahnya perlahan pudar. Matanya kembali normal, meski tubuhnya lemah. Aku menangis, memeluknya erat. Orang-orang berjubah itu berteriak marah, tapi entah kenapa, satu persatu mereka menghilang seperti asap. Tinggal kami berdua di gudang yang kembali sepi. Malam itu aku sadar, cinta dan doa lebih kuat dari bujuk rayu sekte sesat. Dan buat kalian yang mendengar ceritaku ini, ingatlah, jangan pernah tergoda jalan pintas yang menjanjikan kekuatan instan. Karena keluarga, doa, dan iman, jauh lebih berharga daripada semua itu. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.